Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Danang selaku Koordinator Pusdalop BPBD DIY Satgas COVID-19. Nah, Bapak, di sini saya mohon izin untuk wawancara atau berbincang-bincang sedikit ya Pak ya terkait dengan ICS. Mungkin Bapak Danang sering menggadang-gadang tentang adanya ICS ini ya Pak. Nah, lalu bagaimana Pak penerapan ICS dalam penanganan COVID-19 ini? Oke, terima kasih Mbak Zia. Jadi sekarang situasinya kan kita masa tanggap darurat atau keadaan darurat. Di setiap situasi penanganan kebencanaan itu ada manajemennya, ya. Kalau pada saat tidak terjadi bencana, kita menggunakan manajemen pengurangan risiko. Nah, tetapi pada saat keadaan darurat kita menggunakan manajemen krisis. Nah, jadi semuanya harus ada manajemen. Bedanya cuma pada keadaan darurat itu waktunya terbatas, kebutuhan harus segera diambil, kemudian konsekuensinya tinggi, kemudian isu-isu keselamatan perlu dipertimbangkan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita terutama di daerah Jawa kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, kita sudah pernah belajar dari pengalaman terdahulu dalam penanganan bencana itu harus ada komando yang kuat. Rantai komando mulai dari pengambil kebijakan sampai di lapangan harus satu kesatuan. Kemudian disiplin, adanya rencana operasi dan yang lainnya. Nah, kemudian itu dapat diambil dari ICS. ICS singkatannya adalah Incident Command System. Ya, kita memang diajarkan dari mulai penanganan Merapi khususnya, bencana Merapi tahun 2010. Nah, kita gunakan itu. Sekarang kita itu terkait dengan COVID, Jogja kita sudah punya struktur manajemennya menggunakan pendekatan ICS, gitu Pak. Lalu dalam struktur tanggap darurat ini kan sangat gemuk ya Pak ya? Lalu bagaimana Pak pelaksanaannya? Ya, istilahnya kalau gemuk itu tidak. Jadi struktur itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi memang terlihat gemuk, tetapi memang itu butuh. Kenapa? Dalam penanganan COVID itu melibatkan banyak sektor, ya. Kemudian dampaknya besar, ya. Kemudian penanganannya yang sangat kompleks, ya. Pada saat bersamaan tanggap darurat kita melakukan pencegahan, melakukan kesiapsiagaan, melakukan penanganannya sendiri, ya. Kemudian kita juga ada pemulihan sektor-sektor yang terdampak. Begitu kompleksnya. Nah, kemudian dari situ dibuat struktur organisasi yang bisa mengatasi masalah. Ya, jadi dibuat itu ada alasannya, tidak asal bentuk. Misalnya kalau yang di gugus tugas penanganan COVID DIY ya, itu ada garis komandonya dari pengarah pelaksana, kemudian ada sekretariatnya, ya. Kemudian ada bidang operasi, ya. Bidang operasi bidang operasi satu itu bidang operasi kesehatan, kemudian bidang operasi ekonomi, bidang operasi sosial kemasyarakatan, kesehatan sudah ya tadi ya, kemudian pengamanan dan gakum dan logistik sendiri. Kemudian ada unit sekretariat membawai perencanaan data dan analisis, administrasi dan keuangan, adanya safety officer, kemudian ada bidang kendali operasi sendiri, kehumasan juga. Nah, itu dibuat karena kebutuhannya untuk itu. Nanti dulu pernah pada fase awal itu sedikit, tetapi kemudian melihat perkembangannya karena di pusat juga dikembangkan, kita mengikuti. Ya, nanti kalau ternyata kondisinya sudah mulai terkendali, mungkin akan kita kurangi. Baik Bapak, jadi banyak sektor juga ya Pak ya yang ikut terlibat dalam penanganan COVID ini. Lalu untuk keterlibatan pentahelik gitu loh Pak. Jadi kan pentahelik itu ada pemerintahan, terus ada masyarakat. Nah, itu bagaimana keterlibatan pentahelik dalam penanganan COVID ini? Secara umum, satu bencana tidak bisa diantisipasi, ditangani oleh satu lembaga. Jadi harus melibatkan banyak pihak, itu kita sadari. Kita punya pengalaman itu. Untuk Yogyakarta, hal ini kita menggunakan pentahelik. Satu, dari pemerintah, ya, dari pemerintah daerah, dari semua unsur OPD, organisasi perangkat daerah terlibat semua. Lembaga vertikal ikut juga, ya, ada kepolisian, ada TNI juga terlibat. Yang kedua itu akademisi,
juga terlibat. Bagaimana kajian-kajian pengambilan kebijakan itu scientific base, dikaji berdasarkan riset, data itu diolah oleh teman-teman dari akademisi. Dari dunia usaha, ya banyak upaya-upaya penanganan masalah itu dilakukan oleh usaha, asosiasi-asosiasi usaha, ya. Kemudian dari media, ya media juga sangat terlibat membantu kita untuk menangani masalah-masalah terkait dengan media, ya. Jadi masyarakatnya sendiri juga, ya pendekatan kita juga pemberdayaan masyarakat juga terlibat aktif sehingga situasi yang di Yogyakarta itu cukup terkendali, ya. Jadi Tentahelik menjadi andalan kita. Lalu untuk saat ini rencana-rencana yang sudah dilaksanakan dan yang sedang berproses ini apa saja, Pak? Ya. Sekarang saat kita bertemu ini, kita masih dalam fase tanggap darurat, ya. Yang kita lakukan memang tanggap darurat itu adalah satu, kita masih ada ancaman, ya ancamannya masih cukup nyata di depan kita, jadi kita masih tanggap darurat. Ancaman itu berupa virus yang masih ada penularan, kita halangi penularan, tetapi kondisi sekarang itu penularan di lokal itu cukup terkendali, tetapi kita masih ada ancaman, ya itu dari imported, dari kasus-kasus riwayat perjalanan dari luar, itu yang harus kita jaga ya sekarang ini. Kemudian saat ini juga fasilitas kesehatan kita, kapasitas kesehatan kita masih cukup mampu, bisa dilihat dari ketersediaan sumber daya ya, baik peralatan maupun personilnya cukup mampu ya. Nah kita masih risikonya masih cukup bisa kita tangani lah. Cuma ini kemudian tanpa ya tadi kita jelaskan, COVID ini pada saat ancaman itu muncul, kita masih ada namanya sektor yang terdampak, ya ekonomi, sosial. Nah ini kemudian kan tidak bisa terus langsung ditutup karena alasan kesehatan, sehingga ini kita coba agar mereka beradaptasi dengan kebiasaan baru, karena satu, COVID ini mungkin akan masih menjadi bagian dari kita cukup lama, ya. Obatnya belum diketemukan, ya, sehingga selama masa itu kita kurangi tadi dampak dari sosial ekonomi. Nah, kemudian kita berusaha agar antara masyarakat tetap produktif, tetapi aman. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita lakukan pendampingan pada sektor-sektor itu. Kamu bolehlah melakukan aktivitas, tetapi pastikan bahwa aktivitasmu itu aman sehingga situasi di wilayah Yogyakarta itu kondusif. Dan untuk sejauh ini ya Pak ya, kan mungkin sudah hampir 4 bulan ya Pak ya di masa tanggap darurat ini. Kendala apa yang sering dialami oleh Bapak Danang? Ya, kendala? Yeah. Yang jelas kendalanya itu virusnya ini goib. Tidak terlihat gitu. Tidak terlihat. Jadi kita pengalaman menangani bencana-bencana alam di mana ancamannya itu nyata terlihat. Data bisa cepat diambil. Ini masalahnya virus ini belum di informasi data tentang virus ini kan tidak cukup kita miliki nih. Virusnya kayak apa, tantangannya, meskipun ada informasi-informasi seperti itu. Kemudian ini yang tidak kelihatan ini itu membuat kita ketika mengambil strategi penanganan itu masih cukup sulit ya untuk menjelaskan kepada pelaku yang lain, itu tantangannya. Nah, sehingga memang harus digenjot lagi ke komunikasi, informasi dan edukasi gitu. Baik Bapak Danang, terima kasih untuk wawancara pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat juga. Berarti untuk pesan buat masyarakat, kita walaupun tetap melakukan aktivitas, yang penting protokol kesehatan tetap harus dijaga, gitu ya Pak ya? Iya. Baik, sekian wawancara pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Tetap sehat, siap untuk selamat.